Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas rahasia dagang. Jadi materi tentang rahasia dagang ini bisa kamu baca di buku pegangan kita pada halaman 245, kajian ke-13 ya. Baik, langsung kita mulai. Secara garis umum, kawan-kawan semuanya, ada dua jenis informasi, yaitu informasi terbuka dan informasi tertutup. Nah, apa itu informasi terbuka? Nah, informasi terbuka adalah sebuah informasi yang justru harus dipublikasikan secara luas. Sebuah informasi yang kalau bisa jangan sampai hanya berputar di kelompok tertentu saja, tapi harus benar-benar disebarkan seluas-luasnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada umumnya informasi terbuka ini akan membawa kebaikan jika dilakukan oleh banyak orang. Akan membawa kebaikan jika dilakukan oleh banyak orang. Nah, oleh karena itulah kenapa informasi terbuka ini boleh, bahkan mungkin harus diketahui oleh siapa saja. Nah, misalnya ya, temuan penelitian. Nah, misal contohnya para ilmuwan menemukan sebuah fenomena munculnya virus baru ya, bawa penyakit gitu. Nah, kemudian ketika para ilmuwan ini menemukan bahwa adanya virus baru di dunia ini, para ilmuwan pun kemudian mencari tahu apa obatnya, apa strategi untuk mencegahnya. Nah, ketika para ilmuwan sudah mengetahuinya, itu harus disebarkan secara luas. Supaya apa? Agar virus ini tidak menjadi pandemi. Tidak seperti COVID-19 gitu ya, yang terlambat penyebar luasannya. Nah, oleh karena itulah kenapa sebuah temuan penelitian harus disebarluaskan sesegera mungkin, seluas-luasnya. Oke, coba bayangkan ya, misalnya temuan tersebut tidak langsung dikabarkan. Nah, itu akan membahayakan nasib banyak orang. Atau kalau enggak begini, misalnya para peneliti geografi misalnya ya, para peneliti geologi gitu, atau kalau enggak para peneliti peralihan cuaca membaca, wah ini akan ada badai besar ini. Nah, maka itu harus disebarkan kepada masyarakat segera mungkin, seluas-luasnya, supaya apa? Korban jiwa yang nantinya akan muncul pada saat badai terjadi, bencana alam terjadi, itu dapat diminimalisir, bahkan mungkin dapat dihilangkan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang harus disebarkan kepada banyak orang seluas-luasnya adalah rencana tata ruang. Rencana tata ruang. Misalnya gimana Pak? Misalnya ada rencana untuk perluasan Malioboro gitu ya, atau perluasan tempat jalan kaki Malioboro, proyek pedestrian. Nah, ini rencana tata ruang ini harus disebarluaskan supaya masyarakat tahu kalau seandainya ruang pedestrian di Malioboro itu diluaskan, lantas kendaraan bermotor harus lewat mana? Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau seandainya pedestrian ini diberlakukan, maka posisi pedagang-pedagang kaki lima yang biasanya ada di sekitar Malioboro nanti akan dipindahkan kemana? Tempat parkir motor di mana? Nah, itu harus jelas. Oke, itu tata ruang. Kemudian hasil pembinaan atau hasil pelatihan. Misalnya Pak, misalnya PSSI mengirimkan TC gitu ya, training camp tim nasional U23 ke Austria misalnya. Nah, hasil pelatihan itu harus disebarluaskan berdasarkan hasil training camp yang dilakukan oleh timnas U23 selama 1 tahun untuk menghadapi Piala Dunia U20 besok. Hasilnya apa? Harus ada laporan yang jelas di situ. Tingkat kemajuannya bagaimana, seandainya ada pertukaran komposisi pemain di mana, itu harus jelas. Itu hasil pembinaan atau hasil pelatihan. Kemudian gagasan mengenai lingkungan yang sehat.
Contohnya, terjadi ketika tahun-tahun 2012, ya kan, tahun-tahun 2012 itu awal mula tercetusnya ide tentang tanaman hidroponik sebagai metode penghijauan alternatif di perkotaan yang padat penduduk, yang minim lahan kosong. Nah, kalau sekarang kan hidroponik sudah apa namanya, sudah sesuatu yang umum ya, sudah sesuatu yang biasa ya. Nah, tapi gagasan hidroponik ini pada tahun 2012 lalu ketika pertama kali meledak gitu ya, nah itu memang sengaja dibuat jadi informasi terbuka, gagasan mengenai lingkungan yang sehat. Nah, kemudian strategi menghindari konflik ini juga harus disebarluaskan dengan alasan keamanan dan stabilitas nasional gitu ya. Serta kemudian biografi tokoh yang menginspirasi. Biografi tokoh yang menginspirasi. Entah ini atlet lah, entah ini politisi lah, atau aktivis kemanusiaan yang kisah hidupnya menginspirasi. Misalnya nih, politisi yang terkenal jujur dan berhasil merekatkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Insinyur Juanda misalnya, yaitu tokoh salah satu politisi ulung kita, tentang biografi Juanda, politisi ulung Indonesia yang mempersatukan konsep Nusantara. Nah, dibikin biografinya. Atau atlet gitu ya, atau atlet siapa yang kamu yang suka bola, mungkin biografinya Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo misalnya. Nah ini jenis dan contoh informasi terbuka yang memang harus diketahui oleh banyak orang. Oke. Nah, setelah informasi terbuka, ada juga yang namanya informasi rahasia. Nah, informasi rahasia ini hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini siapa, Pak? Apa harus polisi? Oh, nggak harus polisi. Pihak yang berwenang di sini maksudnya adalah orang-orang yang memang diberikan kuasa untuk menjaga kerahasiaannya. Siapapun boleh. Dengan catatan orang-orang ini terpilih. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak harus yang berstatus polisi. Misalnya Pak, misalnya sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan ini mempunyai sebuah formulasi baru. Misalnya ini produsen susu misalnya, perusahaan produsen susu memiliki produk susu terbaru gitu ya. Nah, rahasia formula susunya yang enak ini, yang terbaru ini hanya bisa diketahui misalnya oleh direktur umum, presiden direktur, manajer A, manajer B. Nah, staff-staffnya yang lain nggak boleh tahu. Mungkin kalau ada manajer C ataupun manajer D, kedua ini juga nggak boleh tahu. Hanya 3 orang yang tahu. Presiden direktur, manajer A, dan manajer B. Nah, yang lainnya jangan sampai tahu. Ya, inilah yang disebut dengan pihak yang berwenang. Jadi orang-orang yang memang diberi kuasa khusus untuk mengetahui rahasia tersebut. Nah, informasi ini bisa dikatakan rahasia juga jika karena kalau sampai bocor akan memberikan kerugian bagi si pemilik rahasia. Ini kan berbeda ya. Ini berbedanya ya dengan yang informasi terbuka. Informasi terbuka ini kalau bocor ya kan, tanda penting itu ya, informasi terbuka kalau bocor akan menguntungkan semua orang. Yang mencetuskan ide tanaman hidroponik untung karena lingkungannya jadi baik gitu ya. Orang-orang yang menggunakannya juga untung karena berhasil mendapatkan alternatif ya kan, cara alternatif untuk membuat lingkungan yang lebih sehat. Nah, ketika lingkungannya sehat, yang punya ide senang, ya kan, yang punya ide senang, yang memanfaatkan idenya juga senang. Itu informasi terbuka. Tapi kalau informasi rahasia, kalau sampai bocor, si pemilik rahasia ini rugi, mengalami kerugian. Contohnya rahasia pribadi, ya kan, rahasia pribadi. Contohnya Pak, misalnya catatan, misalnya gini, kamu punya usaha gitu ya, kamu jadi direktur. Nah, kemudian karena kesibukanmu, kamu ini punya asisten pribadi. Nah, asisten pribadimu ini tugasnya itu mencatat keseharianmu, siapa saja kolega yang kamu temui, berapa dana yang kamu bayarkan untuk mempermulus bisnismu, itu kan rahasiamu, rahasia pribadimu. Oke. Nah, kalau sampai catatan itu bocor ke publik,
dari aspremu itu sampai bocor ke publik, yang rugi kan kamu, ya kan? Jadi rahasia bisnismu bisa terbongkar, rahasia kehidupan pribadimu bisa menjadi konsumsi publik. Kemudian rahasia politik. Nah, rahasia politik ini dimiliki oleh negara atau partai politik. Nah, misalnya nih, ya kan? Misalnya rahasia jabatan. Rahasia jabatan gimana, Pak? Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gitu ya. Nah, yang boleh mengetahui siapa saja tersangka itu kan hanya pimpinan KPK saja, dengan alasan jadi jangan sampai bocor dulu. Ketika tersangkanya ini sudah ditangkap, oke, tersangkanya sudah tertangkap, atau kalau enggak, maaf, bukan tersangka ya, terduga. Nah, terduganya ini kan rahasia. Nah, ketika si terduganya ini memang sudah benar-benar ditangkap atau sudah beralih fungsi statusnya menjadi tersangka, baru dipublikasikan. Ini koruptor nih, jadi tersangka dia. Tapi ketika baru diduga itu jangan sampai bocor dulu. Nah, paham ya maksudnya ya? Karena kasihan kalau seandainya baru terduga kemudian bocor, ya kan? Bayangin deh, ada orang politisi gitu ya, dia baru terduga korupsi, kemudian bocor. Nah, kemudian bukti muncul kalau ternyata dia nggak korupsi, tapi nama baik dia sudah kadung buruk di mata masyarakat. Wah, dia pernah jadi terduga loh. Padahal hanya diduga saja, karena masyarakat kita kan belum ada perbedaan antara terduga dan tersangka. Oke, paham ya? Kemudian bisa juga ini strategi penguasaan suatu wilayah. Misalnya begini deh, kasus Papua. Papua alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi bagian dari NKRI. Nah, di satu sisi yang sama, ya kan, di saat yang sama ada pihak-pihak di Papua, ya kan, warga Papua yang ingin memerdekakan diri dari NKRI. Tapi segala upaya mereka lakukan bertahun-tahun, tapi Indonesia masih tapi Papua masih menjadi bagian dari NKRI. Tentu hal ini tidak lepas dari strategi-strategi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan NKRI untuk mempertahankan Papua. Nah, strategi itu jangan sampai bocor. Bisa dimanfaatkan, bisa dipatahkan hingga akhirnya wilayah yang menjadi bagian NKRI terlepas dari NKRI. Nah, itu berbahaya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah rahasia pertahanan dan keamanan. Oke. Di mana lagi-lagi rahasia pertahanan dan keamanan ini dimiliki oleh negara. Misalnya strategi pengembangan militer. Oke, strategi pengembangan militer. Nah, itulah kenapa dulu Menteri Pertahanan kita, ya kan, ketika ada di sidang ketika sedang rapat, ya, bukan sidang deh, bahasanya saya ganti. Ketika rapat bersama DPR untuk menentukan anggaran alutsista, ya kan, alat utama sistem pertahanan, ada beberapa hal yang dia tidak ingin sampaikan di forum itu. Kenapa? Karena ini rahasia, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengetahui. Apalagi saat itu pada saat rapat tentang alutsista tersebut kan direkam, direkam, kemudian disebarkan ke publik. Nah, kalau sampai alat utama sistem pertahanan kita sampai bocor seperti itu, wah, ini bahaya. Oke, ini bisa berbahaya. Orang-orang yang pihak-pihak yang memiliki niatan buruk terhadap negara kita bisa memanfaatkan kabar yang bocor, informasi yang bocor ini tentang alat utama sistem pertahanan kita. Nah, kemudian selanjutnya rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini yang akan kita bahas pada hari ini dimiliki oleh perusahaan atau oleh pengusaha. Misalnya tentang penemuan teknologi, ya kan? Misalnya nih ya, tentang penemuan teknologi, kemudian bagaimana sebuah produk diproduksi
serta sistem pemasaran. Nah, itu adalah rahasia aspek atau hal-hal yang ada dalam rahasia dagang yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, setidaknya ada dua aspek yang terkandung dalam rahasia dagang. Aspek pertama itu adalah aspek teknologi. Oke, aspek teknologi. Nah, aspek teknologi ini mencakup produk model, perangkat lunak komputer, formula produk berkualitas, hingga bagaimana proses produksi. Intinya, aspek teknologi ini adalah hal-hal yang sifatnya tanda petik hardware. Oke. Hal-hal yang sifatnya ada wujud mekaniknya. Misalnya, Pak, misalnya nih, kamu adalah atasan gitu ya, kamu direktur atau kamu adalah manajer dari sebuah perusahaan yang memproduksi susu. Lagi-lagi kita pakai contohnya susu ya, susu. Nah, susumu ini ya kan, susu dari yang diproduksi oleh perusahaan kamu ini, formulanya apa aja? Yang membedakan produk susumu ini dengan susu-susu dari perusahaan sainganmu itu apa? Ya, itu rahasia. Itu masuk rahasia dagang. Nah, kemudian produk model gitu ya, model. Susu yang kamu produksi ini nantinya akan jadi susu cair ya kan, modelnya misalnya nih, susu cair kayak susu bantal gitu ya, atau susu bubuk. Atau jangan-jangan susu kental. Nah, ini rahasia. Ini masuk rahasia. Perangkat komputer kamu udah tahu deh. Kemudian proses produksi. Ini juga rahasia. Oke, oleh karena itulah kenapa di beberapa pabrik kamera dilarang, mengvideokan dilarang, karena memang dianggap proses perekaman tersebut, entah itu foto maupun video, bisa membahayakan rahasia dagang dalam aspek teknologi. Oke, paham ya maksudnya ya? Lagi pula kalau seandainya proses produksi ini sampai bocor ke saingan, itu bisa dimanfaatkan untuk memperburuk citra perusahaanmu. Misalnya apa? Misalnya nih ada perusahaan sainganmu berhasil mengetahui bagaimana produk kamu itu diproduksi, ya kan? Bagaimana produk kamu itu diproduksi. Oh, nanti bisa dibikinkan isu bahwa proses produksi yang kamu lakukan itu sama sekali tidak steril, berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sainganmu. Jadi jangan sampai proses produksi itu bocor. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek tata niaga. Nah, aspek tata niaga ini, rahasia dagang tentang aspek tata niaga ini meliputi hal-hal yang sifatnya itu non mekanik, tapi lebih pada sifatnya itu sistem. Misalnya strategi bisnis, alur kerja organisasi, strategi pemasaran ataupun prospek produk. Strategi bisnis misalnya gimana, Pak? Misalnya nih ya, perusahaanmu ini menjalin kerjasama dengan siapa saja untuk hal-hal apa saja. Itu rahasia. Kemudian alur kerja organisasi. Maksudnya alur kerja organisasi gimana, Pak? Sistem komunikasi organisasi. Itu rahasia. Misalnya, sebelum produk diproduksi, bagaimana quality controlnya? Bagaimana quality controlnya dan siapa saja orang-orang yang berperan dalam quality control tersebut. Dan seandainya ada produk yang yang standarnya ada di bawah standar kualitas yang ditentukan oleh produsen, ya kan, yang ditentukan oleh produsen, kemudian bagaimana nasib barang ini? Apakah akan tetap dilanjutkan produksinya atau ada proses perbaikan? Nah, proses perbaikan ini bagaimana? Siapa orang-orang yang kemudian diberi tanggung jawab? Divisi apa? Nah, ini alur kerja organisasi seperti ini sifatnya rahasia. Masuk dalam aspek tata niaga, rahasia dagang. Kemudian strategi pemasaran, kamu sudah tahu lah ya, strategi pemasaran dan prospek produk, ini juga rahasia. Nah, makanya kawan-kawan yang ngambil humas nih ya,
mengambil humas. Besok ketika mau skripsi, kalau seandainya skripsinya tentang strategi komunikasi organisasi, jangan langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh subjek penelitianmu, perusahaan tempat kamu melakukan penelitian, karena bukan belum tentu ya, tidak mungkin rahasia dagangnya, ya kan, rahasia bisnisnya dibeberkan begitu saja, apalagi sama mahasiswa S1 untuk skripsi pula, sedangkan skripsi itu harus dipublikasikan, ya enggak? Nah ini dia ya, maka sifatnya itu karena itu masuk dalam rahasia dagang aspek tata niaga. Oke, selanjutnya. Nah, oleh karena itulah tanggung jawab rahasia dagang tidak dipikul oleh semua karyawan. Tidak mentang-mentang kamu adalah karyawan Pertamina, kamu ikut memegang rahasia seluruh rahasia dagangnya Pertamina. No. Hanya tokoh-tokoh tertentu saja, hanya orang-orang tertentu saja yang memegang posisi-posisi penting di perusahaan itu yang mengetahui rahasia dagang perusahaan, entah itu aspek teknologinya maupun aspek tata niaganya. Nah, wewenang hanya diberikan pada pihak tertentu. Nah, cuma ada satu masalah nih, Dek. Akan tetapi semua orang bebas memanfaatkan produk itu. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini boleh dikatakan ini jadi anomali ya. Jadi gini, misalnya kasus susu nih ya, kasus susu nih. Kamu dari perusahaan A memproduksi susu dengan merek A+, ya kan, ini merek susumu A+. Yang mengetahui rahasia formula dan proses produksi susu A+ ini hanya kamu, hanya direktur produksimu dan manajer pelaksana tugasmu. Hanya tiga orang yang tahu ya kan, bagaimana formulanya dan bagaimana proses produksinya. Hanya tiga orang ini yang tahu. Tapi kemudian ketika susu ini jadi, ya kan, siap dipasar, kemudian dipasarkan, semua orang kan jadi bebas memanfaatkan produk susu A+ itu kan, karena mereka udah beli. Jadi kalau seandainya yang membeli itu adalah perusahaan sainganmu, dia kan bisa mencari tahu kan apa kandungan dalam susumu itu yang kamu produksi itu, ya enggak? Nah ini yang jadi masalah dan masih menjadi diskusi yang menarik dalam dunia hukum dan hak cipta, khususnya rahasia dagang. Paham ya? Coba kasih contoh lagi, Pak. Oke deh, misalnya Pertamina gitu ya. Kamu misalnya di sini adalah atasan Pertamina. Kamu bos Pertamina memproduksi sebuah bahan bakar terbaru. Rahasia, pokoknya dari mana bahan baku ini, bahan baku dari BBM terbarumu ini dari mana, itu sifatnya rahasia, proses pembuatannya rahasia gitu ya. Nah, hingga akhirnya perusahaan minyak sainganmu itu penasaran, gimana caranya ya? Mereka nggak tahu. Tapi kemudian kan mereka bisa beli BBM itu kan. Ketika sudah sampai di pom bensin gitu, mereka beli BBM itu, kemudian sampelnya mereka periksa, kan bisa saja dilakukan. Kemudian diam-diam mengembangkannya hingga akhirnya menjadi sebuah produksi yang lebih baik daripada produk kamu. Nah ini jadi masalah juga dan masih menjadi diskusi menarik dalam dunia hukum dan hak cipta. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, itu ya penjelasan ringan dari saya. Saya berharap kamu nggak puas dengan penjelasan ini, hingga akhirnya japri ke saya dan akhirnya kita lanjutkan diskusi tanya jawab secara langsung. Oke gitu ya Dek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.